Beberapa hari terasa seperti tubuh tidak lagi mendengarkan perintah kita. Kaki terasa lebih berat, duduk lalu berdiri membutuhkan tenaga ekstra. Bahkan mengangkat belanjaan sehari-hari bisa membuat kita menghela napas lebih panjang dari biasanya. Padahal kita tidak merasa melakukan hal yang berbeda, tidak merasa lemah, tidak merasa tua. Namun tubuh menunjukkan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang perlahan berubah. Perubahan itu seringkali tidak terlihat dan tidak terasa jelas. Ia datang diam-diam. Tapi ketika muncul, efeknya nyata. Inilah yang disebut oleh para ahli sebagai sarkopenia, yaitu kondisi hilangnya massa otot secara bertahap akibat proses penuaan. Sarkopenia bukan sekadar bagian dari bertambahnya usia. Ia juga terjadi karena tubuh kita tidak mendapatkan dukungan yang tepat setiap hari, baik dari nutrisi, aktivitas, maupun gaya hidup. Banyak orang berpikir bahwa untuk melawan sarkopenia, mereka harus bergabung ke pusat kebugaran, membeli suplemen mahal, atau mengikuti diet ketat. Padahal solusi alami seringkali berada sangat dekat. Tidak perlu alat berat, tidak perlu pil. Bahkan beberapa pelindung otot paling kuat justru hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Mereka tumbuh di kebun, dijual di pasar, dan mungkin sudah ada di dapur kita selama ini. Buah-buahan yang tampaknya biasa, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa untuk menjaga kekuatan otot, mendukung pergerakan, dan memperlambat penuaan otot secara alami. Penelitian modern dan kisah nyata menunjukkan bahwa konsumsi rutin buah-buahan tertentu dapat memberikan dukungan nyata pada tubuh kita, terutama setelah usia 60 tahun. Di video ini, kami akan berbagi 7 jenis buah yang secara diam-diam membantu tubuh kita tetap kuat. Mereka bukan buah langka, bukan buah mahal, tapi mereka bekerja dengan konsisten, lembut, dan mendalam. Salah satu di antaranya bahkan mungkin adalah buah yang sudah Anda makan sejak kecil, tanpa menyadari bahwa ia menjaga kekuatan Anda selama ini. Jika Anda pernah merasa mudah lelah saat berjalan, sulit berdiri tegak setelah duduk lama, atau merasa kekuatan tubuh berkurang sedikit demi sedikit setiap minggu, maka Anda tidak sendirian. Ribuan orang di atas usia 60 mengalami hal yang sama. Namun yang membedakan adalah bagaimana kita merespons sinyal-sinyal itu. Tubuh kita masih bisa membangun kembali kekuatan, masih bisa merespons nutrisi dengan baik, dan masih bisa pulih dari kelelahan, asal kita tahu apa yang harus diberikan. Inilah saatnya untuk melihat kembali kebiasaan kecil yang bisa membawa perubahan besar. Salah satunya adalah dengan memilih buah yang tepat dan menjadikannya bagian dari rutinitas sehari-hari. Di sepanjang video ini, Anda akan menemukan 7 buah yang telah terbukti secara ilmiah dan pengalaman nyata mampu memperlambat kehilangan otot, mendukung proses pemulihan, serta memberi energi alami tanpa efek samping. Setiap buah memiliki peran unik, dari meningkatkan penyerapan protein hingga mengurangi peradangan. Dari menyeimbangkan kadar gula darah hingga mempercepat proses pemulihan setelah aktivitas ringan. Kami tidak akan memberikan janji kosong atau solusi instan. Yang kami tawarkan adalah pilihan-pilihan kecil yang bisa Anda ambil setiap hari. Pilihan yang masuk akal, aman, dan bisa diterapkan siapa saja tanpa perlu mengubah hidup secara drastis. Mulai dari sarapan hingga camilan sore, buah-buahan ini bisa menjadi sekutu setia Anda dalam mempertahankan kekuatan dan kemandirian. Dan yang paling menarik, buah nomor 7 dalam daftar ini mungkin akan mengejutkan Anda. Ia tidak langka, tidak eksotis, namun kekuatannya dalam mendukung otot dan energi telah lama terbukti. Maka tetaplah bersama kami sampai akhir, karena informasi sederhana ini bisa mengubah cara Anda bergerak, merasa, dan menua dengan lebih percaya diri. Mari kita mulai dengan buah yang paling dikenal, paling mudah ditemukan, dan mungkin sudah sering Anda konsumsi tanpa berpikir panjang, pisang. Ya, pisang yang lembut dan manis, itu ternyata menyimpan kekuatan tersembunyi yang sangat penting bagi tubuh yang sedang menua. Seiring bertambahnya usia, otot kita tidak hanya menyusut, tetapi juga menjadi lebih sensitif terhadap ketidakseimbangan kecil. Kekurangan mineral, pemulihan yang lambat setelah aktivitas, atau peradangan ringan yang tidak terasa dapat secara perlahan melemahkan kemampuan tubuh untuk bergerak bebas. Disinilah pisang hadir sebagai pelindung yang tenang. Pisang kaya akan kalium, mineral yang sangat penting bagi kontraksi dan relaksasi otot. Ketika kadar kalium dalam tubuh menurun, Anda mungkin akan merasakan kaki terasa berat, keseimbangan menurun, atau kram otot yang sering muncul di malam hari. Satu buah pisang ukuran sedang dapat memberikan sekitar 400 mg kalium, cukup untuk membantu menjaga fungsi otot tetap stabil setiap hari.
Namun manfaat pisang tidak berhenti di situ. Buah ini juga mengandung vitamin B6, nutrisi yang berperan penting dalam proses metabolisme protein. Artinya, bahkan jika Anda makan cukup protein setiap hari, tanpa cukup vitamin B6, tubuh Anda tidak bisa mengubah protein tersebut menjadi bahan pembangun otot secara efisien. Banyak orang tua tidak sadar bahwa mereka kekurangan B6, dan inilah mengapa pisang bisa menjadi tambahan yang sangat berharga, terutama jika dikombinasikan dengan sumber protein dalam sarapan Anda. Bayangkan mengiris setengah pisang ke dalam semangkuk oatmeal atau mencampurnya ke dalam smoothie pagi dengan susu kedelai. Tidak hanya lezat, kombinasi ini juga menyediakan bahan bakar yang dibutuhkan tubuh untuk tetap aktif sepanjang hari. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, apakah pisang tidak terlalu manis untuk dikonsumsi oleh orang yang menjaga kadar gula darah? Pertanyaan ini wajar, terutama bagi mereka yang sedang memantau gula darah atau menghadapi risiko diabetes. Namun kenyataannya, ketika pisang dikonsumsi pada tingkat kematangan yang tepat, sedikit hijau atau kuning muda, indeks glikemiknya lebih rendah dibanding pisang yang terlalu matang. Bahkan lebih baik lagi jika Anda mengombinasikannya dengan lemak sehat atau protein. Misalnya, setengah buah pisang bersama segenggam almond atau 1 sendok selai kacang. Kombinasi ini membantu pelepasan gula ke dalam darah menjadi lebih lambat dan stabil, sehingga memberi energi tahan lama tanpa lonjakan yang membahayakan. Seorang perempuan berusia 71 tahun pernah berbagi cerita sederhana. Ia terbiasa berjalan pagi setiap hari, namun sering merasa kelelahan di tengah jalan. Setelah mulai makan setengah pisang dengan beberapa kacang sebelum berjalan, ia merasa tubuhnya lebih bertenaga. Tidak ada perubahan besar dalam rutinitasnya. Hanya satu kebiasaan kecil yang memberi dampak besar. Ia berkata bahwa ia tidak lagi merasa lelah di tengah perjalanan, seolah-olah tubuhnya mendapatkan dorongan lembut untuk tetap melangkah. Pisang memang bukan buah yang mencolok atau mewah, tapi itulah kekuatannya. Ia bekerja dalam diam, memberikan energi, mineral, dan nutrisi penting setiap hari. Lebih dari itu, pisang juga mendukung kesehatan saluran cerna. Serat alaminya membantu proses pencernaan, dan pati resisten dalam pisang yang belum matang memberi makan bagi bakteri baik di usus. Ketika usus sehat, tubuh menyerap nutrisi lebih efektif, yang berarti otot Anda pun mendapatkan asupan yang lebih baik. Pisang mudah diakses, mudah dikonsumsi, dan sangat serbaguna. Bisa dimakan langsung, dicampur ke dalam bubur, dibuat smoothie, atau dijadikan camilan sore hari. Kuncinya bukan hanya memakannya sesekali, tapi menjadikannya kebiasaan harian yang mendukung kekuatan dan keseimbangan Anda dari dalam. Sekarang mari kita beralih ke buah kecil berwarna biru keunguan yang tampak sederhana namun penuh kekuatan. Blueberry. Buah ini mungkin terlihat mungil, namun jangan remehkan kemampuannya dalam menjaga kekuatan otot, kesehatan sendi, dan kemampuan bergerak yang stabil seiring bertambahnya usia. Salah satu ancaman tersembunyi terbesar terhadap otot kita saat menua adalah peradangan kronis. Ia datang perlahan, tanpa disadari. Muncul dalam bentuk otot yang terasa kaku, sendi yang nyeri lebih sering dari biasanya, atau rasa lelah yang tidak kunjung pulih meski hanya setelah aktivitas ringan. Bila dibiarkan, peradangan ini menggerogoti serat otot dari dalam dan mempercepat hilangnya kekuatan. Disinilah blueberry memainkan perannya. Buah ini kaya akan antosianin, senyawa alami yang memberi warna biru ungu pada kulitnya. Antosianin adalah antioksidan kuat yang bekerja di tingkat sel, melawan peradangan dan stres oksidatif. Ketika Anda rutin mengonsumsi blueberry, Anda sebenarnya memberikan perlindungan lapis dalam bagi otot Anda, mencegah kerusakan, sekaligus mempercepat pemulihan. Penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang makan blueberry secara teratur menunjukkan fungsi kaki yang lebih kuat, mobilitas yang lebih baik, dan bahkan keseimbangan tubuh yang lebih stabil. Ini bukan hasil dari latihan keras, melainkan dari nutrisi cerdas yang dikonsumsi dengan konsisten. Ada seorang pria berusia 74 tahun yang sedang dalam masa pemulihan setelah cedera pinggul. Ia mulai menambahkan blueberry ke dalam sarapannya setiap pagi. Ia tidak mengubah hal lain dalam rutinitasnya, namun dalam beberapa minggu, ia merasa kakinya tidak lagi sepegal sebelumnya. Ia mampu berjalan lebih lama tanpa nyeri yang mengganggu. Sebuah perubahan kecil yang membawanya kembali bergerak dengan percaya diri. Selain melindungi otot dari kerusakan akibat peradangan, blueberry juga memiliki peran penting dalam menjaga sensitivitas insulin. Ini adalah kemampuan tubuh untuk merespons gula darah secara efisien. Bagi orang dewasa di atas usia 60,
Menjaga sensitivitas insulin adalah kunci utama untuk memastikan nutrisi dari makanan, terutama karbohidrat dan protein, benar-benar masuk ke dalam sel-sel otot. Ketika insulin bekerja dengan baik, tubuh mampu mengantarkan bahan bakar langsung ke otot, memungkinkan perbaikan jaringan lebih cepat dan mencegah kelelahan. Yang menarik, blueberry memiliki kadar gula yang rendah secara alami, sehingga aman dikonsumsi, bahkan oleh mereka yang sedang memantau gula darah atau memiliki riwayat pradiabetes. Blueberry juga sangat fleksibel dalam hal cara penyajian. Anda bisa menaburkannya di atas bubur gandum, mencampurkannya ke dalam yogurt tanpa pemanis, atau membuat smoothie pagi bersama buah lain dan susu nabati. Bagi yang suka camilan dingin, blueberry beku bisa menjadi alternatif menyegarkan yang tetap kaya nutrisi. Manfaat blueberry tidak hanya berhenti pada otot. Antioksidan di dalamnya juga mendukung kesehatan jantung, membantu menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan sirkulasi darah. Semua ini berkontribusi langsung pada kemampuan tubuh untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi ke jaringan otot, memastikan pemulihan dan pertumbuhan tetap berjalan dengan baik. Hal yang paling mengesankan dari blueberry adalah bahwa buah ini tidak hanya bertugas mencegah kerusakan, tetapi juga aktif mendorong proses pemulihan. Baik Anda baru saja melakukan peregangan ringan, berjalan santai, atau sekadar membersihkan halaman, blueberry membantu otot Anda pulih dengan lebih sedikit rasa sakit, lebih sedikit pembengkakan, dan secara perlahan meningkatkan kekuatan. Dalam dunia buah-buahan, blueberry mungkin tampak kecil dan sederhana, namun justru di balik kesederhanaannya tersimpan kekuatan yang mendalam. Dengan menjadikannya bagian dari pola makan harian, Anda memberikan tubuh Anda sekutu alami yang tangguh dalam melawan penuaan otot dan menjaga kualitas hidup tetap prima. Sekarang kita akan berbicara tentang buah yang lembut, manis, dan seringkali diremehkan karena kesederhanaannya. Pepaya, buah ini hampir meleleh di mulut, terasa menenangkan, dan mudah dicerna. Namun di balik kelembutannya, tersembunyi kekuatan luar biasa, terutama dalam mendukung pencernaan dan penyerapan nutrisi yang sangat penting bagi kesehatan otot. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan kita juga mengalami perlambatan. Proses pemecahan makanan, terutama protein, menjadi tidak seefisien saat muda. Akibatnya, meskipun kita makan cukup banyak protein, tubuh tidak mampu memanfaatkannya secara optimal untuk memperbaiki dan membangun otot. Ini adalah salah satu alasan mengapa banyak orang tua tetap kehilangan massa otot meskipun sudah makan dengan baik. Disinilah pepaya hadir sebagai sekutu yang lembut namun efektif. Buah ini mengandung enzim alami bernama papain. Enzim ini membantu memecah protein di dalam lambung, mempercepat proses pencernaan, dan meningkatkan jumlah asam amino yang bisa diserap tubuh. Papain bekerja seperti asisten pribadi bagi sistem pencernaan kita yang sudah melambat, memastikan bahwa setiap nutrisi yang masuk benar-benar dimanfaatkan. Tapi manfaat pepaya tidak berhenti di situ. Buah ini juga sangat kaya vitamin C, nutrisi penting yang seringkali dikaitkan dengan daya tahan tubuh, namun sebenarnya juga memiliki peran besar dalam pembentukan kolagen. Kolagen adalah komponen penting dari otot, tendon, dan ligamen. Tanpa cukup vitamin C, tubuh kesulitan memperbaiki jaringan otot, dan hasilnya bisa berupa otot yang terasa lemah, sendi yang kaku, dan penyembuhan yang lebih lambat setelah aktivitas. Yang menarik, pepaya mengandung lebih banyak vitamin C dibandingkan jeruk, menjadikannya pilihan unggulan bagi orang dewasa yang ingin tetap lincah, fleksibel, dan kuat. Kombinasi papain dan vitamin C membuat pepaya menjadi buah yang sangat efektif dalam membantu tubuh menyerap nutrisi, sekaligus mendukung proses pemulihan alami otot. Selain papain dan vitamin C, pepaya juga mengandung beta-karoten dan likopen, dua senyawa alami yang memberikan warna oranye kemerahan khas pada daging buahnya. Kedua senyawa ini adalah antioksidan kuat yang bekerja melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan di dalam tubuh. Dengan mengonsumsi pepaya secara rutin, Anda memberi perlindungan tambahan pada otot dan sendi dari kerusakan akibat stres oksidatif. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa ekstrak pepaya yang difermentasi mampu menurunkan tanda-tanda peradangan pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya bukan hanya berupa energi yang meningkat, tapi juga pencernaan yang terasa lebih ringan dan gerakan tubuh yang lebih luas. Seorang wanita berusia 69 tahun pernah berbagi kisahnya. Ia sering merasa kembung dan lelah setelah makan, serta sulit bangkit dari kursi dengan cepat. Setelah menambahkan semangkuk kecil pepaya ke dalam makan siangnya setiap hari, ia merasakan perubahan dalam waktu 1 minggu. Perutnya terasa lebih nyaman, dan tubuhnya tidak sekaku sebelumnya saat bergerak. Pepaya juga sangat cocok sebagai pilihan camilan malam hari. Buah ini rendah gula alami, tinggi kandungan air, dan lembut untuk sistem pencernaan. Bahkan bagi mereka yang mengelola kadar gula darah, pepaya bisa menjadi pilihan yang aman dalam porsi sedang.
Kandungan seratnya membantu memperlambat penyerapan gula, sementara sifat antiinflamasinya menjaga usus tetap sehat dan seimbang. Cara mengonsumsinya pun tidak perlu rumit. Anda bisa menyajikannya sebagai irisan segar untuk sarapan, sebagai pencuci mulut setelah makan siang, atau dicampurkan dalam smoothie bersama yogurt atau susu nabati. Yang terpenting bukanlah seberapa sering Anda mengubah menu, melainkan bagaimana Anda membentuk kebiasaan kecil yang konsisten. Pepaya mungkin tidak sepopuler buah lain dalam dunia kebugaran, namun dukungannya terasa nyata. Di lambung Anda, di sendi Anda, dan lambat laun, di kekuatan yang mulai pulih kembali dalam langkah kaki Anda. Di antara berbagai buah tropis yang tersedia di sekitar kita, jambu biji seringkali terlupakan. Padahal buah ini adalah salah satu sumber alami vitamin C paling kuat yang bisa Anda temukan. Bahkan, kandungan vitamin C dalam satu buah jambu biji sedang bisa mencapai 4 hingga 5 kali lebih tinggi dibandingkan satu buah jeruk. Dan manfaat dari nutrisi ini jauh melampaui sekadar mencegah flu. Vitamin C memiliki peran sentral dalam produksi kolagen, yaitu protein struktural yang menjadi fondasi dari otot, tendon, dan jaringan ikat lainnya. Ketika tubuh Anda cukup kolagen, otot terasa lebih kuat, sendi lebih fleksibel, dan proses penyembuhan setelah aktivitas fisik menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Masalahnya, banyak orang dewasa lanjut usia kekurangan vitamin C, bukan karena tidak makan buah, tetapi karena tubuh mereka kurang optimal dalam menyerap dan menyimpannya. Jambu biji menjadi pilihan tepat karena memberikan dosis tinggi vitamin C dalam bentuk alami yang mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh. Namun kekuatan jambu biji tidak hanya terletak pada vitamin C. Buah ini juga mengandung kalium dan serat dalam jumlah yang baik, dua komponen penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit dan kesehatan pencernaan. Kalium membantu mengatur kontraksi otot, menjaga tekanan darah stabil, dan mendukung koordinasi gerakan tubuh. Sementara serat mendukung sistem cerna agar berfungsi lancar, memungkinkan tubuh menyerap lebih banyak nutrisi dari makanan yang Anda konsumsi setiap hari. Jambu biji juga memiliki kandungan antioksidan alami, seperti likopen, yang dikenal mampu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Perlindungan ini sangat penting bagi orang dewasa di atas usia 60, yang ingin menjaga jaringan otot tetap sehat dan terlindungi dari penuaan dini. Salah satu cerita yang menginspirasi datang dari seorang pria bernama Raffi, berusia 72 tahun, yang memutuskan menjadikan jambu biji sebagai bagian dari rutinitas paginya. Setiap selesai berjalan kaki di taman, ia akan memotong satu buah jambu biji segar dan menikmatinya dengan sedikit garam dan cabai, persis seperti saat ia masih kecil. Ia tidak mengharapkan keajaiban, namun setelah beberapa minggu, ia menyadari lututnya tidak lagi terasa kaku dan keseimbangannya saat berjalan jauh lebih stabil dari sebelumnya. Apa yang ia rasakan bukanlah hasil dari satu tindakan besar, tetapi dari sebuah kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Jambu biji memberikan dukungan dari dalam tubuh, tidak hanya dalam bentuk vitamin C, tetapi juga melalui mineral, serat dan senyawa pelindung alami lainnya. Bagi mereka yang mengelola kadar gula darah, jambu biji juga merupakan pilihan yang sangat bersahabat. Meskipun memiliki rasa manis yang lembut, indeks glikemik jambu biji tergolong rendah. Artinya, buah ini tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Ini membuatnya cocok untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes tipe 2 atau mereka yang berada dalam kondisi pradiabetes. Lebih dari itu, antioksidan seperti likopen yang terkandung dalam jambu biji juga terbukti mendukung kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan memperbaiki sirkulasi darah. Semua hal ini berkontribusi langsung pada pengantaran oksigen dan nutrisi ke otot, yang pada akhirnya mempercepat pemulihan dan mendukung kekuatan tubuh secara menyeluruh. Cara paling sederhana untuk mengonsumsi jambu biji adalah dalam bentuk segar. Potong dan makan langsung bersama kulitnya, karena banyak nutrisi justru terkonsentrasi di dekat kulit. Anda juga bisa mencampurkannya dalam salad buah, membuat jus tanpa pemanis tambahan, atau hanya menikmatinya sebagai camilan sore. Jambu biji mungkin bukan buah yang sering muncul di iklan kesehatan, namun kekuatannya nyata. Dalam ketenangannya, ia bekerja menjaga jaringan otot, melindungi sendi, dan memberi sinyal pada tubuh Anda bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk bergerak lebih baik. Kurma seringkali dianggap sebagai makanan khas perayaan atau sajian istimewa saat bulan puasa. Namun siapa sangka, di balik ukurannya yang kecil dan teksturnya yang lembut, kurma menyimpan potensi luar biasa sebagai pendukung kekuatan otot, khususnya bagi mereka yang telah memasuki usia lanjut. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi tubuh yang menua adalah kelelahan setelah aktivitas ringan, menyapu halaman, naik tangga,
atau sekadar berjalan santai bisa terasa seperti tugas berat. Ini terjadi karena otot tidak lagi mampu memulihkan diri secepat dulu. Energi cepat habis dan kekuatan sulit kembali. Disinilah kurma hadir sebagai sumber energi alami yang cepat namun stabil. Meskipun mengandung gula alami, kurma juga kaya akan serat yang memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Hasilnya adalah lonjakan energi yang lembut dan bertahan lama, bukan semburan cepat yang kemudian membuat Anda merasa lelah kembali. Bahkan bagi mereka yang mengelola diabetes tipe 2, kurma masih bisa dinikmati dengan aman dalam jumlah sedang. Studi menunjukkan bahwa kurma memiliki indeks glikemik rendah hingga sedang, terutama jika dikombinasikan dengan protein atau lemak sehat seperti almond, kacang kenari, atau sepotong kecil keju rendah lemak. Lebih dari sekadar sumber energi, kurma juga kaya akan mineral penting seperti kalium dan magnesium. Kalium membantu kontraksi otot yang sehat, mencegah kram, dan mendukung koordinasi gerakan. Magnesium, di sisi lain, berperan dalam mengendurkan otot, memperbaiki jaringan, dan membantu mengurangi rasa nyeri setelah aktivitas. Jika Anda pernah mengalami otot betis yang nyeri di malam hari, kaki yang terasa lemas setelah berjalan, atau otot yang mudah kaku saat bangun tidur, kemungkinan besar tubuh Anda membutuhkan lebih banyak kalium dan magnesium. 2 hingga 3 buah kurma setiap hari dapat membantu mengisi kembali cadangan mineral tersebut secara alami. Selain kandungan energi dan mineralnya, kurma juga merupakan sumber antioksidan yang mengesankan. Buah ini mengandung flavonoid dan asam fenolat, 2 senyawa pelindung yang membantu mengurangi peradangan dan melawan stres oksidatif dalam sel otot. Dengan mengonsumsi kurma secara rutin, Anda membantu tubuh mempercepat pemulihan otot, sekaligus melindungi jantung, otak, dan sistem kekebalan tubuh dari penuaan dini. Ada seorang pria berusia 70 tahun yang pernah berbagi rutinitas paginya. Setelah berjalan santai di sekitar rumah, ia akan makan 2 buah kurma bersama segenggam kacang almond. Ia mengaku bahwa camilan sederhana ini membantunya menghindari kelelahan di sore hari dan mengurangi nyeri pada lutut. Ia tidak mengubah hal besar dalam hidupnya, namun kebiasaan kecil ini memberi dukungan nyata yang bisa dirasakan setiap hari. Salah satu keunggulan kurma yang membuatnya sangat cocok untuk lansia adalah kemudahannya dalam konsumsi. Buah ini empuk, mudah dikunyah, dan tidak membutuhkan alat khusus untuk menyajikannya. Tidak perlu blender, tidak perlu pisau, cukup buka dan makan langsung. Kesederhanaan ini menjadi nilai tambah besar bagi mereka yang menginginkan nutrisi praktis, nyaman, namun tetap bergizi tinggi. Tentu saja, moderasi tetap penting. Kurma memang padat kalori dan gula alami. 2 hingga 3 buah per hari sudah cukup untuk memberikan manfaat maksimal tanpa membebani tubuh. Dan ketika dikombinasikan dengan protein ringan seperti keju rendah lemak atau kacang-kacangan, hasilnya adalah camilan yang mendukung otot sekaligus ramah gula darah. Jika Anda mencari cara alami untuk mengisi ulang energi, mempercepat pemulihan otot, dan menjaga diri tetap kuat sepanjang hari, maka kurma bisa menjadi kebiasaan kecil yang besar dampaknya. Dalam setiap gigitannya, ada kekuatan yang bekerja perlahan, namun pasti membantu tubuh tetap bergerak dengan percaya diri. Kini kita memasuki buah yang mungkin tidak sepopuler pisang atau pepaya di pasar lokal, namun telah mendapat perhatian besar dalam dunia penelitian nutrisi. Cherry tart, buah kecil berwarna merah cerah ini memiliki rasa asam yang khas dan menyimpan kekuatan luar biasa dalam mendukung kesehatan otot, terutama setelah usia 60 tahun. Salah satu kekuatan utama cherry tart terletak pada kandungan antosianin dan polifenolnya, 2 kelompok antioksidan yang sangat kuat dalam melawan peradangan. Saat otot menua, mereka menjadi lebih rentan terhadap peradangan ringan yang kronis, terutama setelah aktivitas sehari-hari seperti berjalan jauh, menyapu rumah, atau bahkan berdiri terlalu lama. Jika tidak dikendalikan, peradangan ini bisa memperlambat proses pemulihan dan membuat otot terasa kaku serta nyeri lebih lama dari seharusnya. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi cherry tart, baik dalam bentuk buah segar, jus murni tanpa tambahan gula, atau bubuk ekstraknya, dapat membantu mengurangi nyeri otot pasca aktivitas fisik. Bahkan atlet profesional yang menjalani pelatihan berat menggunakan cherry tart sebagai bagian dari strategi pemulihan mereka karena efek antiinflamasi alaminya. Namun manfaat cherry tart tidak hanya berlaku bagi atlet. Bagi orang lanjut usia, buah ini membantu mempercepat proses pemulihan otot setelah aktivitas ringan seperti senam pagi, berkebun, atau hanya menaiki tangga. Dengan rutin mengonsumsinya, Anda membantu tubuh kembali bertenaga lebih cepat dengan nyeri otot yang lebih ringan dan rasa lelah yang tidak bertahan lama. Cherry tart juga membantu mengurangi stres oksidatif dalam tubuh, yaitu kondisi di mana jumlah radikal bebas melebihi kapasitas tubuh untuk menetralkannya. Stres ini dapat merusak sel otot, mempercepat penuaan, dan mengganggu regenerasi jaringan.
Dengan perlindungan dari antioksidan cherry tart, otot Anda mendapatkan peluang lebih besar untuk mempertahankan kekuatannya. Dalam sebuah studi yang dilakukan pada kelompok atlet dan juga orang dewasa usia lanjut, konsumsi jus cherry tart selama beberapa hari terbukti mampu menurunkan tanda-tanda peradangan dalam darah, mempercepat pemulihan kekuatan otot, serta mengurangi rasa sakit setelah aktivitas fisik. Efek ini tidak hanya terasa setelah latihan intensif, tetapi juga setelah aktivitas ringan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh para lansia. Salah satu hal menarik dari cherry tart adalah bahwa manfaatnya bisa dirasakan bahkan dalam bentuk yang telah diolah. Misalnya, ekstrak bubuk cherry tart atau jus murni tanpa pemanis tambahan masih mengandung antosianin dalam jumlah yang cukup untuk memberikan efek perlindungan dan pemulihan pada otot. Ini memberi fleksibilitas bagi Anda dalam memilih cara yang paling nyaman untuk mengonsumsinya. Seorang wanita berusia 68 tahun pernah bercerita bahwa ia mulai mengonsumsi segelas kecil jus cherry tart setiap malam setelah aktivitas ringan sore hari. Dalam waktu 2 minggu, ia merasakan perubahan yang nyata. Rasa kaku di kaki berkurang dan tidur malamnya menjadi lebih nyenyak. Karena otot tidak lagi terasa tegang, ia tidak merasa seperti menemukan keajaiban, tetapi menyebutnya sebagai teman baru dalam rutinitas sehatnya. Selain membantu pemulihan otot, cherry tart juga memiliki efek menenangkan pada kualitas tidur. Ini sangat penting, karena kualitas tidur yang buruk dapat memperlambat perbaikan otot dan memperburuk rasa lelah. Antioksidan dalam cherry tart mendukung pelepasan melatonin alami, hormon yang membantu mengatur siklus tidur. Jadi, mengonsumsi cherry tart secara rutin tidak hanya memperkuat tubuh, tetapi juga mendukung proses pemulihan saat Anda tidur. Untuk mengintegrasikan cherry tart dalam keseharian, Anda bisa memilih beberapa cara sederhana. Segelas jus cherry tart tanpa pemanis di malam hari, 1 sendok bubuk cherry tart dicampur dalam smoothie, atau bahkan mengonsumsi cherry beku sebagai camilan dingin sore hari. Kuncinya adalah konsistensi, bukan jumlah besar dalam satu waktu. Cherry tart bukanlah buah yang sering muncul di dapur sehari-hari, namun dengan meningkatnya kesadaran akan manfaatnya, buah ini mulai lebih mudah ditemukan dalam bentuk jus murni, bubuk ekstrak, atau bahkan beku di beberapa toko kesehatan. Hal yang terpenting adalah memastikan produk yang Anda konsumsi tidak mengandung tambahan gula, pewarna buatan, atau pengawet yang bisa mengurangi efektivitas manfaat alaminya. Jika Anda ingin mengintegrasikan cherry tart ke dalam pola makan harian, cobalah membuat kebiasaan kecil dan tetap konsisten. Misalnya, setelah berjalan pagi atau melakukan aktivitas ringan, minumlah segelas kecil jus cherry tart sebagai bagian dari rutinitas pemulihan. Atau tambahkan 1 sendok bubuk cherry tart ke dalam smoothie pagi Anda bersama pisang dan susu kedelai. Bagi mereka yang sedang menjalani pemulihan dari cedera ringan, artritis, atau hanya ingin meningkatkan kembali stamina setelah masa tidak aktif, cherry tart dapat menjadi pilihan alami yang aman dan efektif. Ia tidak bekerja secara dramatis, tetapi perlahan-lahan membantu tubuh merespons lebih baik terhadap gerakan dan beban harian. Yang membuat cherry tart begitu istimewa adalah cara kerjanya yang menyeluruh. Ia tidak hanya mengurangi rasa sakit, tetapi juga mempercepat pemulihan, mendukung tidur yang lebih berkualitas, dan membantu tubuh menjaga kekuatan otot seiring bertambahnya usia. Dalam dunia nutrisi alami, jarang ada satu buah yang bisa menawarkan begitu banyak manfaat dalam satu paket kecil. Jadi, jika Anda mencari sesuatu yang bisa memperkuat tubuh tanpa efek samping, cherry tart bisa menjadi teman baru yang lembut, namun tangguh. Ia tidak menuntut perubahan besar dalam hidup Anda, hanya sebuah pilihan kecil yang dibuat dengan niat untuk merawat tubuh. Dan dalam jangka panjang, pilihan kecil ini bisa membawa perubahan besar bagi kualitas hidup Anda. Buah delima, dengan kulit merah mengkilap dan biji-biji kecil berair yang tersembunyi di dalamnya, telah dikenal sejak ribuan tahun sebagai simbol kekuatan dan penyembuhan dalam berbagai budaya. Namun bukan hanya mitos atau cerita rakyat yang mendukung reputasinya. Ilmu pengetahuan modern kini membuktikan bahwa delima memang layak disebut sebagai salah satu buah terbaik untuk mendukung kesehatan otot dan tubuh yang menua. Delima kaya akan polifenol, terutama jenis yang dikenal sebagai elagitanin, serta flavonoid dan vitamin C. Senyawa-senyawa ini memiliki sifat antioksidan yang sangat kuat, yang berperan dalam melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan di seluruh tubuh. Untuk otot, ini berarti perlindungan dari kerusakan mikroskopis yang terjadi setelah setiap aktivitas, serta percepatan dalam proses penyembuhan dan pertumbuhan ulang jaringan.
Salah satu efek paling menonjol dari konsumsi D5 adalah peningkatan aliran darah. Polifenol dalam D5 membantu memperbaiki fungsi endotel, yaitu lapisan dalam pembuluh darah yang mengatur kelancaran sirkulasi. Ketika sirkulasi darah meningkat, otot mendapatkan lebih banyak oksigen dan nutrisi penting, sehingga proses pemulihan menjadi lebih cepat dan efisien. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi rutin jus D5 dapat menurunkan kadar C-reaktif protein, sebuah penanda peradangan dalam tubuh. Ini sangat penting bagi lansia yang sering mengalami nyeri sendi atau kelelahan otot setelah aktivitas sederhana. Dengan mengurangi peradangan sistemik, D5 membantu tubuh merasa lebih ringan, lebih lentur, dan lebih siap untuk bergerak setiap hari. D5 juga berkontribusi dalam menjaga tekanan darah tetap stabil. Ini penting karena tekanan darah yang terlalu tinggi bisa merusak pembuluh darah kecil di otot dan organ lain, menghambat distribusi nutrisi, dan mempercepat kerusakan jaringan. Dengan menstabilkan tekanan darah, D5 bekerja secara diam-diam, menjaga fondasi kekuatan tubuh dari dalam. Dalam dunia penelitian nutrisi, D5 telah menjadi fokus banyak studi yang melibatkan baik atlet muda maupun orang lanjut usia. Salah satu studi menunjukkan bahwa konsumsi jus D5 sebanyak 500 ml per hari selama 2 minggu mampu mengurangi tanda-tanda peradangan dan meningkatkan fungsi pemulihan otot setelah latihan intens. Ini bukan sekadar hasil laboratorium, tetapi dampak nyata yang dirasakan dalam performa fisik dan kenyamanan tubuh. Dalam konteks orang lanjut usia, manfaat ini menjadi sangat penting. Bayangkan seseorang yang terbiasa membersihkan rumah, berjalan ke pasar, atau melakukan senam ringan setiap pagi. Aktivitas-aktivitas ini meskipun sederhana, bisa menyebabkan kelelahan otot jika tidak ditangani dengan dukungan nutrisi yang tepat. Dengan mengonsumsi D5 secara rutin, tubuh mendapatkan bahan aktif untuk memperbaiki sel otot lebih cepat dan menjaga mobilitas tetap optimal. Ada pula sebuah cerita dari seorang pria berusia 65 tahun yang baru saja pulih dari masa rawat inap. Ia mulai mengonsumsi segelas jus D5 setiap hari sebagai bagian dari rutinitas pemulihannya. Ia mencatat bahwa setelah 2 minggu, energinya mulai kembali, nyeri pada kakinya berkurang, dan ia bisa berjalan lebih lama tanpa merasa lelah. Ini adalah bukti sederhana, namun kuat bahwa tubuh tetap bisa merespons nutrisi dengan baik di usia berapapun. Yang menarik, D5 juga berkontribusi pada peningkatan fungsi kognitif. Antioksidan dalam D5 membantu melindungi sel-sel otak dari degenerasi. Ketika otak dan otot bekerja selaras, koordinasi gerakan, refleks, dan keseimbangan menjadi lebih baik. Semua hal yang sangat penting untuk mencegah jatuh atau cedera ringan yang sering terjadi pada lansia. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, D5 bisa dikonsumsi dalam berbagai bentuk. Jus murni tanpa tambahan gula adalah cara paling populer. Jika buah segar tersedia, biji D5 bisa dimakan langsung atau ditaburkan di atas salad, bubur, atau yogurt. Bahkan dalam bentuk beku, D5 tetap mempertahankan sebagian besar nutrisi alaminya. D5 bukan hanya buah yang kaya akan manfaat, tetapi juga memiliki rasa segar dan tampilan menarik yang membuatnya mudah dicintai. Warna merah cerah dan biji yang berkilauan membuatnya cocok, tidak hanya sebagai makanan penutup, tetapi juga sebagai simbol perawatan diri yang elegan. Dan bagi mereka yang ingin menjaga kekuatan tubuh tanpa bergantung pada suplemen, D5 adalah pilihan alami yang sangat berharga. Untuk integrasi dalam kehidupan sehari-hari, Anda bisa mulai dengan kebiasaan kecil seperti menambahkan 2 hingga 3 sendok biji D5 ke dalam sarapan pagi. Bisa ditaburkan di atas oatmeal, dicampur dalam smoothie, atau dikombinasikan dengan buah lain dalam salad. Jika tidak sempat menyiapkan buah segar, segelas jus D5 murni setiap pagi atau sore hari juga memberikan manfaat yang tidak kalah besar. Penting untuk memilih produk D5 yang tidak mengandung tambahan gula atau pemanis buatan. Jus D5 murni yang sedikit asam justru mengandung kadar antioksidan yang lebih tinggi dan lebih efektif dalam membantu tubuh melawan peradangan. Konsumsi secara teratur, bukan dalam jumlah besar sekali waktu, adalah kunci untuk memperoleh hasil terbaik. Bagi banyak orang tua, manfaat D5 terasa paling nyata dalam kemampuan tubuh untuk bergerak lebih bebas, merasa lebih ringan, dan mengurangi keluhan kecil yang biasanya dianggap bagian tak terhindarkan dari proses menua. Dengan dukungan sirkulasi yang lebih baik, tekanan darah yang lebih stabil, dan pemulihan otot yang lebih cepat,
D5 menjadi salah satu sekutu terbaik untuk mempertahankan kualitas hidup di usia lanjut. D5 bekerja tanpa suara. Ia tidak menjanjikan keajaiban instan, namun setiap bijinya adalah langkah kecil menuju tubuh yang lebih kuat, lebih lentur, dan lebih siap menghadapi hari. Dalam dunia di mana banyak hal bergerak cepat dan instan, D5 mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati sering kali datang dari kebiasaan sederhana yang dijalani dengan penuh perhatian dan cinta pada tubuh sendiri. Setelah mempelajari 7 buah luar biasa yang masing-masing membawa kekuatan tersendiri, kini saatnya kita melihat gambaran besarnya. Setiap buah yang telah kita bahas bukanlah solusi tunggal atau instan, namun mereka bekerja bersama-sama sebagai bagian dari sistem dukungan alami yang membantu tubuh menjaga otot tetap kuat, lentur, dan responsif terhadap aktivitas sehari-hari. Mari kita mulai dengan membandingkan secara ringan bagaimana setiap buah berkontribusi pada kesehatan otot. Pisang menyediakan kalium dan vitamin B6, mendukung kontraksi otot dan metabolisme protein harian. Blueberry hadir sebagai pelindung sel otot dari peradangan dan stres oksidatif, serta memperkuat keseimbangan tubuh. Pepaya bekerja di sistem pencernaan, memastikan bahwa protein yang Anda makan benar-benar dipecah dan digunakan oleh otot. Jambu biji memberikan lonjakan besar vitamin C, memperkuat kolagen dalam jaringan otot dan sendi. Kurma memberi energi yang stabil sekaligus memperkaya tubuh dengan mineral yang mengurangi kram dan kelelahan. Cherry tart menawarkan pemulihan otot lebih cepat dan tidur yang lebih nyenyak melalui sifat antiinflamasi alami. D5 memperlancar sirkulasi darah, mempercepat pengantaran oksigen dan nutrisi ke otot, serta melindungi dari penuaan sel. Setiap buah mendukung titik lemah yang sering muncul seiring bertambahnya usia. Ada yang memperbaiki sistem pencernaan, ada yang mengurangi peradangan, ada pula yang memperkuat proses perbaikan jaringan. Dan ketika dikombinasikan secara rutin, efeknya tidak hanya terasa di satu bagian tubuh, tetapi merambat ke seluruh sistem, dari sendi yang lebih fleksibel, stamina yang kembali stabil, hingga rasa percaya diri yang tumbuh saat bergerak tanpa rasa takut jatuh atau kaku. Yang membuat pendekatan ini begitu kuat adalah kesederhanaannya. Tidak ada aturan kaku, tidak ada porsi yang harus diukur secara ketat. Cukup satu kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsistensi. Makan buah dengan sadar, dengan tujuan mendukung tubuh Anda dari dalam. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan 7 buah ini ke dalam rutinitas harian, tanpa merasa terbebani atau bingung mengatur porsi? Kabar baiknya, Anda tidak perlu mengonsumsi semuanya sekaligus dalam satu hari. Cukup pilih 2 atau 3 buah yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan Anda, lalu jadikan mereka bagian dari waktu makan yang sudah ada. Berikut adalah beberapa cara sederhana untuk menggabungkan buah-buahan ini ke dalam pola makan sehari-hari. Pagi hari, mulailah hari dengan setengah buah pisang dicampur ke dalam bubur gandum atau smoothie pagi bersama segenggam blueberry beku dan 1 sendok bubuk cherry tart. Kombinasi ini memberikan energi, mendukung pencernaan, dan mengisi otot dengan antioksidan penting sejak awal hari. Menjelang siang, nikmati sepiring pepaya segar sebagai pencuci mulut setelah makan siang. Jika memungkinkan, tambahkan sedikit perasan jeruk nipis untuk kesegaran ekstra dan mendukung penyerapan vitamin C. Anda juga bisa menyelipkan 1 buah jambu biji kecil di sela waktu antara sarapan dan makan siang. Sore hari, setelah aktivitas ringan seperti berjalan atau bekerja di kebun, konsumsi 2 buah kurma bersama beberapa kacang almond. Ini akan membantu mengembalikan energi dan mencegah kelelahan menjelang malam. Malam hari, segelas kecil jus D5 murni tanpa pemanis dapat dikonsumsi setelah makan malam untuk membantu sirkulasi dan pemulihan otot saat Anda tidur. Jika tidak tersedia dalam bentuk jus, Anda bisa mengunyah biji D5 sebagai camilan penutup. Dengan pola yang fleksibel seperti ini, Anda memberi tubuh kesempatan untuk menerima manfaat dari berbagai jenis buah tanpa merasa terbebani. Tidak ada tekanan untuk sempurna. Yang penting adalah konsistensi dan niat untuk mendukung tubuh agar tetap kuat dan aktif seiring bertambahnya usia. Dan jika Anda merasa sulit mengingat semuanya sekaligus, pilih 1 atau 2 buah sebagai permulaan. Saat tubuh mulai merespons positif, Anda akan terdorong untuk menambahkan lebih banyak dengan sukarela, bukan karena kewajiban. Salah satu kunci keberhasilan dalam menjaga kekuatan tubuh melalui makanan alami adalah membentuk kebiasaan. Tidak perlu perubahan drastis. Justru perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten memiliki dampak jauh lebih besar dalam jangka panjang. Dan hal ini sangat penting terutama bagi orang lanjut usia yang mungkin sudah memiliki rutinitas tertentu setiap harinya. Jika Anda belum terbiasa makan buah secara teratur, mulailah dari waktu yang paling mudah dan menyenangkan. Bagi sebagian orang, pagi hari adalah waktu terbaik.
karena perut masih kosong dan tubuh siap menerima nutrisi. Bagi yang lain, sore hari adalah saat yang nyaman untuk menikmati camilan sehat tanpa gangguan. Selain waktu, penting juga untuk menyesuaikan jenis buah dengan kebutuhan tubuh Anda. Jika Anda sering mengalami kram malam atau kaki terasa berat saat bangun, maka pisang dan kurma bisa menjadi pilihan utama karena kandungan kalium dan magnesiumnya. Jika Anda merasa pencernaan lambat dan mudah kembung, pepaya dan jambu biji akan membantu melancarkan sistem pencernaan. Jika Anda merasa otot cepat lelah setelah aktivitas ringan, cherry tart dan blueberry akan mempercepat pemulihan dan mengurangi peradangan. Jika tekanan darah Anda tinggi atau Anda ingin memperbaiki sirkulasi, delima adalah buah pelindung yang sangat kuat. Anda tidak perlu mengikuti urutan tertentu. Yang paling penting adalah Anda merasa nyaman, menikmati prosesnya, dan bisa merasakan manfaatnya secara nyata. Setiap tubuh berbeda, ada yang cepat merespons perubahan, ada pula yang butuh waktu. Yang terpenting adalah Anda tidak menyerah. Dengan pendekatan ini, buah bukan lagi sekadar makanan pelengkap. Ia menjadi bagian dari gaya hidup, bagian dari pesan yang Anda kirim ke tubuh Anda setiap hari, bahwa Anda masih ingin kuat, masih ingin bergerak bebas, dan masih ingin menikmati hidup dengan kualitas terbaik yang Anda bisa capai. Kini Anda telah mengenal 7 buah sederhana yang secara diam-diam membantu menjaga kekuatan otot, memperbaiki pemulihan, dan mendukung gerakan tubuh yang lebih ringan dan percaya diri. Masing-masing memiliki peran unik, namun kekuatan sesungguhnya bukan hanya terletak pada buah itu sendiri, melainkan pada keputusan kecil yang Anda buat untuk memilih dan mengonsumsinya setiap hari. Dalam dunia yang dipenuhi produk instan, suplemen cepat saji, dan solusi instan yang seringkali mahal, pilihan untuk kembali ke makanan alami adalah tindakan penuh kesadaran. Dan keputusan itu mencerminkan penghargaan Anda terhadap tubuh sendiri, terhadap kesehatan yang mungkin pernah diabaikan, dan terhadap masa depan yang masih bisa dibentuk meski usia terus bertambah. Mengonsumsi buah bukan hanya soal nutrisi, itu adalah bentuk komunikasi antara Anda dan tubuh Anda. Setiap potong pisang yang Anda tambahkan ke bubur pagi adalah pesan bahwa Anda peduli. Setiap sendok blueberry dalam yogurt Anda adalah tanda bahwa Anda ingin tetap bergerak bebas. Setiap gelas jus delima adalah bukti bahwa Anda menghormati tubuh yang telah menemani Anda puluhan tahun. Dan jika Anda merasa proses ini terlalu lambat, ingatlah satu hal. Perubahan sejati tidak datang dalam satu malam. Ia datang dari kebiasaan kecil yang diulang, hari demi hari, dari tekad untuk tetap aktif, dari keinginan untuk tetap mandiri, dan dari cinta pada diri sendiri. Anda tidak perlu menjadi ahli gizi. Anda tidak harus mengikuti diet ketat. Yang Anda perlukan hanyalah keberanian untuk memulai. Satu buah hari ini, satu langkah besok, satu kebiasaan baru yang tumbuh dari keputusan sadar. Karena setiap orang, di usia berapapun, masih memiliki kesempatan untuk merasa lebih kuat, lebih segar, dan lebih hidup. Dan dengan bantuan alam yang sederhana ini, Anda tidak pernah sendirian dalam perjalanan itu. Mari kita rekap kembali dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Anda telah diperkenalkan pada 7 jenis buah yang tidak hanya lezat dan mudah diakses, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi tubuh Anda, terutama dalam melawan kehilangan otot setelah usia 60 tahun. Setiap buah memiliki kekuatan spesifik. Pisang membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan meningkatkan pemanfaatan protein. Blueberry melindungi otot dari kerusakan akibat peradangan dan mendukung pemulihan. Pepaya memperlancar pencernaan dan memperkuat penyerapan nutrisi. Jambu biji memperkaya tubuh dengan vitamin C dan menjaga fleksibilitas sendi. Kurma memberi energi stabil serta mencegah kram otot. Cherry tart mempercepat pemulihan setelah aktivitas dan memperbaiki kualitas tidur. Delima mendukung sirkulasi darah, tekanan darah, dan mempercepat pengiriman nutrisi ke otot. Semua ini bekerja dalam harmoni, memberi dukungan menyeluruh untuk tubuh yang ingin tetap aktif, bebas bergerak, dan merasakan kembali kekuatan yang mungkin sempat memudar. Bukan dalam bentuk ledakan perubahan, tetapi dalam aliran energi yang tenang, dalam pemulihan yang terasa ringan, dalam gerakan yang kembali meyakinkan. Dan yang paling membahagiakan, Anda tidak perlu merombak seluruh hidup untuk memulainya. Tidak butuh alat mahal, tidak perlu rutinitas yang rumit. Anda hanya perlu 1 sendok buah di pagi hari, 1 potong di siang hari, atau 1 gelas kecil di malam hari. Kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cinta dan kesabaran. Dalam dunia yang sering menuntut banyak dari tubuh kita, buah-buahan ini datang seperti sahabat lama yang diam-diam mendukung, memberi kekuatan tanpa suara, dan tetap hadir meskipun kita lupa menghargainya. Jika Anda pernah merasa putus asa karena tubuh tidak lagi sekuat dulu, jika lutut terasa nyeri, jika langkah terasa goyah,
izinkan saya mengingatkan Anda satu hal penting. Tubuh Anda belum selesai. Ia masih bisa berubah. Ia masih bisa tumbuh. Ia masih bisa membangun kembali kekuatan yang pernah Anda miliki. Perjalanan menuju kesehatan bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang kesediaan untuk memulai, tentang memilih satu kebiasaan kecil dan menjalaninya dengan tekun, tentang mempercayai bahwa setiap potong buah yang Anda makan, setiap teguk jus alami yang Anda seruput adalah tindakan penuh cinta terhadap diri sendiri. Maka hari ini, pilih satu buah, satu saja, masukkan ke dalam rutinitas Anda, rasakan bagaimana tubuh Anda merespons. Mungkin perlahan, mungkin tidak terasa besar di awal, tetapi tetap nyata. Dan dari sana, biarkan kebiasaan lain tumbuh mengikuti, karena setiap langkah kecil yang diulang, menciptakan perubahan besar yang bertahan lama. Jika Anda merasa terbantu dengan informasi ini, jika Anda menemukan harapan baru dalam buah-buahan sederhana ini, saya mengundang Anda untuk berbagi cerita Anda. Apa buah pertama yang akan Anda coba? Perubahan apa yang Anda harapkan? Dan jika Anda ingin terus mendapatkan tips hangat seperti ini, hal-hal kecil yang membuat hidup di usia lanjut terasa lebih ringan, lebih penuh, dan lebih bermakna, jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Kami di sini untuk berjalan bersama Anda. Satu pilihan kecil, satu langkah pada satu waktu. Tetap kuat, tetap lembut pada tubuh Anda. Dan ingatlah bahwa di setiap hari yang baru, masih ada begitu banyak kekuatan yang tersimpan dalam diri Anda. Lebih dari yang Anda bayangkan. Untuk membantu Anda lebih mudah mengintegrasikan buah-buahan penyokong otot ini ke dalam rutinitas sehari-hari, berikut adalah panduan sederhana selama 1 minggu. Setiap hari dirancang dengan pendekatan yang ringan dan realistis, agar Anda dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan dan kenyamanan Anda. Hari 1, awal yang lembut pagi. Tambahkan setengah buah pisang ke dalam semangkuk oatmeal atau bubur hangat Anda. Tambahkan sedikit biji chia jika tersedia. Siang, konsumsi beberapa potong pepaya segar sebagai pencuci mulut. Nikmati perlahan agar membantu pencernaan. Sore, 2 buah kurma bersama segenggam kecil kacang almond sebagai camilan sebelum jalan sore. Hari 2, memulai kombinasi pagi. Smoothie dengan pisang, blueberry beku, dan 1 sendok bubuk cherry tart, dicampur susu kedelai. Siang, 1 buah jambu biji segar, potong dan makan bersama kulitnya. Malam, segelas kecil jus delima tanpa pemanis, ideal setelah makan malam ringan. Hari 3, energi dan antioksidan pagi, bubur hangat dengan irisan pisang dan beberapa blueberry di atasnya. Siang, sepiring kecil pepaya dan jambu biji sebagai salad buah, tambahkan air jeruk nipis jika suka. Sore, kurma dan kacang mete atau kenari sebagai pengganti biskuit sore. Hari 4, rutinitas yang menguatkan pagi, segelas smoothie cherry tart dengan tambahan pisang dan bayam. Siang, 1 buah jambu biji dan beberapa sendok biji delima sebagai pencuci mulut. Malam, jus delima atau air infus dengan irisan pepaya dan mint untuk relaksasi. Tujuan dari 4 hari pertama ini adalah membangun dasar. Anda mulai mengenalkan buah-buahan secara perlahan, namun rutin. Tidak ada tekanan untuk mengonsumsi semuanya sekaligus. Yang penting adalah membentuk alur yang terasa alami dan mudah dijalani. Hari 5, dukungan pemulihan pagi. Oatmeal dengan blueberry dan seiris pisang. Taburi sedikit kayu manis untuk rasa dan sirkulasi darah. Siang, potong jambu biji dan pepaya segar. Nikmati sebagai makanan ringan setelah makan siang. Sore, 2 kurma dan beberapa potong keju rendah lemak sebagai camilan pemulihan otot setelah jalan sore. Pada hari kelima ini, Anda mulai merasakan manfaat nyata dari pola makan yang konsisten. Salah satu pilar dari kesehatan lansia yang kuat adalah kemampuan tubuh untuk pulih dengan cepat dari aktivitas harian, dan kombinasi buah-buahan ini memberikan dukungan optimal bagi proses tersebut. Hari 6, sirkulasi dan stabilitas energi pagi. Smoothie dari cherry tart, pisang, dan susu oat. Tambahkan biji bunga matahari jika tersedia. Siang, tambahkan biji delima ke dalam salad atau makan langsung sebagai pencuci mulut. Malam, jus delima sebelum tidur untuk mendukung sirkulasi dan tidur nyenyak. Hari ini, fokus pada buah-buahan yang memperkuat aliran darah, yang penting untuk pengantaran nutrisi dan oksigen ke otot serta otak. Aspek ini sangat penting untuk menjaga daya ingat, keseimbangan, dan ketajaman refleks yang semuanya mendukung kesehatan lansia secara menyeluruh. Hari 7, penutupan yang lembut pagi. Roti gandum dengan selai kacang dan setengah pisang di atasnya. Siang, pepaya segar dan jambu biji sebagai bagian dari makan siang yang ringan. Sore, cherry tart beku sebagai camilan dingin ditutup dengan segelas kecil air infus delima di malam hari.
Hari terakhir dari minggu ini dirancang untuk menciptakan kenyamanan dan membentuk rasa senang terhadap rutinitas baru. Dengan melibatkan semua panca indera dalam konsumsi buah, rasa, aroma, tekstur, Anda membangun hubungan emosional positif dengan makanan yang menjadi landasan penting dalam menjaga kesehatan lansia secara mental dan fisik. Jadikan minggu ini sebagai awal. Anda bisa mengulang pola ini, menyesuaikan sesuai selera, atau mengganti urutan sesuai kebutuhan. Yang penting adalah niat dan konsistensi. Karena dalam setiap gigitan buah, ada kekuatan yang menopang tubuh, memperpanjang gerakan, dan menjaga semangat hidup tetap menyala.